Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye kembali ke halaman rumah lelaki tua itu. Beruang sejati berbaring di tangga luar dan pelayan tua itu berdiri di sudut. Li Qiye membuka pintu dan meletakkan bunga teratai yang agung itu ke dalam kolam. Hukum-hukum kecil berdenyut dari bunga-bunga itu dan dibuang ke dalam kolam, membentuk riak-riak berirama sebagai hasilnya. Riak-riak itu sepertinya membentuk gambaran mayat yang telah dikubur. Mayat itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan jiwa yang kembali. Meskipun demikian, ini bukanlah proses yang instan. Segel di depan peti itu perlahan-lahan melebur ke setiap inci mayat, seolah-olah menciptakan kembali esensi fisiknya. Sebelumnya, segel itu adalah satu-satunya benda yang menahan perak kehidupan. Itu bisa bertahan selamanya, tapi sekarang, itu mengembalikan kehidupan ke mayat. Ini sama seperti benih yang menerima cukup udara dan sinar matahari. Meskipun tanaman aslinya mati, ia selalu dapat tumbuh lagi dalam kondisi yang tepat. Inilah alasan mengapa Li Qiye meninggalkan segel itu di masa lalu. Sementara itu, bunga teratai yang agung memberikan pengaruhnya sendiri ke dalam kolam. Muncul. Hanya pengembang tingkat atas yang bisa merasakan tambahan yang lembut ini. 3.000 dunia yang dipenuhi kehidupan tampak terbuka dengan bunga teratai dan mengubah pelataran. Bukan bau yang tidak sedap, energi yang tidak menyenangkan sedang dikeluarkan. Lelaki tua yang sedang bersantai di kursinya mengendus. Jika kau mau, aku bisa menaburkan saripati ini pada mayatmu dan menguburnya dalam-dalam. Menurutku, mayatmu akan tetap awet dan harum selama bertahun-tahun mendatang. Tidak, terima kasih. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Lelaki tua itu menjadi kesal. Aku tidak akan memiliki kesempatan itu karena saat aku mati, kurasa tidak akan ada satu titik pun debu yang tersisa, kata Li Qiye. Tidak mati karena usia tua, hanya penjahat. Orang tua itu membuka matanya dan berkata, itulah deskripsi yang tepat untuk Anda, kata Li Qiye. Tidak, hanya 3 yang cocok dengan deskripsi ini. Kamu, dia, dan surga yang jahat. Kata lelaki tua itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda salah, sepertinya kita bertiga telah dikutuk oleh orang lain. Li Qiye menyarankan sebelum mengangguk. Kau tidur. Lelaki tua itu tersenyum, Anda tahu apa yang Anda lakukan, tetapi berapa banyak yang peduli. Sebagian besar takut padamu, sebagian mencaci dan membencimu, seorang penyelamat yang menuntut dirinya sendiri. Kau tidak mendapatkan apapun atas pengorbananmu. Jangan mengasaniku, aku hanya melakukannya untuk diriku sendiri. Buddha dan Tao, yang kuinginkan hanyalah Tao. Jika aku menjadi Buddha, itu hanyalah pelengkap. Ditambah lagi, saya tidak pernah mengaku sebagai penyelamat. Mereka yang mengaku biasanya akan menghancurkan dunia mereka sendiri pada akhirnya. Li Qiye menatap lelaki tua itu. Percayalah apa yang kau inginkan. Orang tua itu menjawab, bahkan jika kamu melenyapkan surga yang jahat, penduduk dunia akan takut padamu. Sama seperti semua orang takut pada surga yang jahat sekarang, tidak apa-apa. Li Qiye mendengus. Di satu sisi, surga yang jahat juga tertidur. Berdiri di puncak selama kurun waktu yang tak terhitung banyaknya, tak seorang pun mengerti. Lelaki tua itu mengangguk. Sekarang, Li Qiye menatap ke arah biru tak berujung, memikirkan tentang keberadaan abadi yang telah mengamati berbagai dunia. Tiba-tiba, sebuah kapal muncul di atas kota Imperial Atendan, tampak seperti benteng. Raksasa, apa itu? Para penghuni di bawah menjadi terkejut. Keong Laut, seorang ahli langsung mengenalinya. Tidak, sekarang ini adalah Emporium Tang, kata seorang petinggi dari generasi sebelumnya. Kembali ke halaman, Li Qiye juga menatap kapal. Keong Laut adalah nama lamanya. Bos Tang berbohong dan mengganti namanya. Seorang leluhur berkomentar, Emporium Tang, nama yang aneh untuk sebuah kapal, kata seorang pemuda. Bos Tang memiliki kepribadian yang eksentrik. Seorang senior menggelengkan kepalanya. Gemuruh. 13 singgasana berhiaskan permata muncul dan melayang membentuk busur di depan. Lelang akan dimulai dalam 3 hari. Sebuah suara malas terdengar dari kapal. Lelang lagi. Hal ini memicu kegemparan di seluruh kota. Bos Tang akan segera memulai pelangangan.
Berita ini menyebar dengan cepat ke keempatnya, Lesser Firmament, Azure Peak, dan Purelend. Saya telah menunggu ini sejak lama, lebih dari 10.000 tahun sekarang, kata seorang yang hebat. Sementara itu, makhluk-makhluk agung dalam kekuatan-kekuatan ini bangkit dan membuka mata mereka. Pedagang terhebat sedang bergerak lagi. Apa hadiahnya? Seorang makhluk puncak terbangun dari tidurnya dan bersantai. Kita harus memiliki salah satu tahta. Semua orang fokus pada 13 tahta. Bostang adalah eksistensi unik di dunia yang diperintah oleh para penakluk dan penguasa Dao. Penguasa dan penguasa naga juga ada di mana-mana, bersama dengan penampakan dewa sesekali. Mereka adalah penguasa dunia ini, pedagang tidak dapat disebut dalam kalimat yang sama. Namun, Bostang selalu menarik perhatian, termasuk para kaisar dan penakluk yang paling cemerlang. Dia mengelola sebuah toko khusus yang mungkin hanya buka setiap 10.000 tahun sekali. Toko itu menjadi peringatan bagi banyak orang yang masih tertidur. Barang dagangan tersebut terdiri dari harta karun yang sangat didambakan yang ditujukan bagi para penggarap papan atas. Untuk mengikuti pelanggan saja diperlukan kekuatan dan sumber daya yang luar biasa. Ada 13 tahta di luar kapal, artinya hanya 13 kekuatan dan individu yang berhak masuk. Meski lelang itu bergengsi, orang-orang hanya tahu sedikit tentang Bostang. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari Eight Desolaces. Yang lain mengatakan bahwa dia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada kepercayaan tertentu yang menyatakan bahwa Bostang sebenarnya adalah sebuah organisasi, bukan seorang pria tunggal. Beberapa penakluk top telah mencoba mencari tahu asal-muasal usulnya sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Dia misterius, sombong, dan sulit dipahami. Dia tidak pernah menahan diri, selalu bertindak sesuai keinginannya, terlepas dari lawannya. Sikap ini dimungkinkan karena kekuatan yang dahsyat. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani memperjuangkannya meskipun ia kaya raya. Baik lelaki tua itu maupun Li Qiye mengendus-endus udara. Baunya mirip, kata lelaki tua itu. Itu dia. Li Qiye tersenyum namun tidak terburu-buru untuk bergerak. Bostang, apa yang Anda miliki untuk lelang kali ini? Sebuah suara suram terdengar dari langit, menembus langit dan bumi seperti pedang. Semua orang merasakan seolah-olah mereka ditekan oleh pengguna pedang terhebat, sehingga mereka kesulitan untuk mengatur napas. Tuan Pedang Laut Dao, mereka semua menjadi terkejut. Dia adalah salah satu dari sedikit entitas yang mampu mengubah arah masa depan benua atas setelah mengambil alih posisi penakluk prinsip di aliansi ilahi. Makhluk laut dari Eight Desolaces benar-benar berhasil menjadi pemimpin Divine Alliance. Ini adalah bukti kemampuannya. 4 item yang layak kali ini. Bostang menjawab dengan santai. Heaven Recon, Dream Immortal Order, dan 9 daun. Reinkarnasi. Dia menjelaskan lebih lanjut. Petik 2 tanda seru petik 2. Nama ketiga harta karun ini mengejutkan pendengar. Ordo Mimpi Abadi. Masih ada satu. Seorang leluhur kuno berdiri dan menjadi sangat gembira. Dari mana dia mendapatkannya? Seorang penakluk merasakan hal yang sama karena harta karun ini dianggap telah punah. Heaven Recon, kurasa aku pernah mendengar sebelumnya, seorang penguasa legendaris. Seorang dewa kuno merasa gelar ini familiar. Itu sangat berkaitan dengan agama Buddha. Orang lain mengingat asal-usulnya dan menarik napas dalam-dalam. Namun, para kaisar dan penguasa Dao tertua hanya tertarik pada benda ketiga, yakni 9 daun reinkarnasi. Kesempatan untuk hidup lagi, mungkin. Mata seorang kaisar kuno memancarkan cahaya yang menakutkan. Kaisar manapun pada titik ini sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka telah mengonsumsi banyak tanaman sepanjang masa lalu dan tidak dapat menahan hal-hal yang tidak terelakkan. Namun, benda ini merupakan salah satu hidangan yang langka. Jika mereka entah bagaimana dapat menggunakannya dan mencapai ingatan, mereka akan dapat menjalani kehidupan orang lain. Kupikir hanya tinggal satu orang lagi. Seorang pembesar bertanya kepada temannya yang merupakan seorang raja. Sejauh pengetahuanku, Azure Peak memilikinya. Jawab sang raja. Lalu, dari mana Bostang mendapatkan yang lain? Semua orang menjadi penasaran. Nilai tanaman konsultan ini tak terlukiskan. Hanya satu yang mengetahui keberadaannya dan Azure Peak tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Keempat sekutu akan bersaing untuk mencapainya karena mereka dapat merekrut seorang kaisar puncaknya. Kata orang penting itu,
Tidak ada bedanya dengan Ordo Abadi karena semua orang bisa menggunakannya. Kapan terakhir kali Ordo itu muncul? Memasuki alam mimpi akan mengubah takdir seseorang. Kata teman itu, bagaimana dengan harta karun keempat? Orang lain memperhatikan bahwa Bos Tang hanya menyebutkan 3 hal. Yang keempat adalah pada level abadi, yang terbaik, dan akan disimpan untuk terakhir. Harganya akan sangat tinggi jadi dipersiapkan dengan baik. Suara Bos Tang terdengar dari kapal lagi. Semua orang sudah tahu bahwa semua harta karunnya istimewa. Harta karun kekuasaan biasa tidak ada artinya di matanya. 3 harta karun pertama saja sudah sangat menggiurkan bagi para pembudidaya tingkat atas. Namun, harta karun terakhir tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Harta karun abadi di dunia ini. Seorang Raja Naga menangkap pernyataan itu. Meskipun tidak ada yang abadi, itu masih dapat dianggap berada di level abadi. Bos Tang berkata dengan percaya diri dan tidak meninggalkan ruang untuk bertanya. Apa sebenarnya itu? Sebuah suara yang mendominasi datang dari kota pelayan kekaisaran, terdengar seolah-olah itu berasal dari naga sejati. Penakluk penindasan. Banyak yang mengenali suara ini. Harta karun abadi. Bos Tang menjawab tanpa menambahkan informasi baru. Meskipun bukan satu, itu tetap luar biasa. Semua orang mengerti betapa istimewanya hal itu setelah mendengar jawaban tegas itu. Mereka semua berspekulasi tentang apa itu. Aliansi ilahi akan berpartisipasi. Sebuah pedang melesat di udara dan menjepit salah satu singgasana, tidak membiarkan siapapun mendekat. Penguasa Dao Laut Pedang sendiri telah mengambil tindakan. Aliansi partai akan berpartisipasi. Sebuah rune melintasi dimensi dan mencetak kata, kekaisaran, di singgasana yang berbeda. Aliansi surga. Kemudian datanglah petir sambaran yang dahsyat untuk menandai tahta lainnya. Kekuatannya menindas dan mengintimidasi. Begitu juga dengan aliansi Dao. Suara ini memiliki kedekatan dengan naga. Dao yang luas dan penuh kekayaan mengepul dan menambahkan simbol aliansi Dao ke singgasana. Keempat, 4 aliansi sudah masuk, tidak ada yang berani bersaing dengan kekuatan keempat ini. Saya harus tuan menjadi rumah yang baik. Ikutlah denganku. Suara mendominasi dari Imperial Attendant City menggema. Ledakan, rune dengan karakter, suppression, menempati posisi kelima. Aku juga akan ikut bergabung. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin kencang bertiup, menciptakan badai debu di mana-mana. Kota di bawahnya diserang oleh energi yang mengerikan. Tengkorak-tengkorak hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul ke permukaan dan membuat semua orang ketakutan. Mereka mengira bahwa ada kekuatan kuat lain yang akan datang untuk merebut salah satu tahta. Namun, sebuah spanduk hitam melilit kapal raksasa itu. Aku akan mengambil semua harta karun itu. Sesosok hantu bertanduk 2 yang perkasa muncul dan ingin menyeret kapal itu pergi. Spanduk tiran hantu. Dia adalah Raja Naga terkenal yang telah menyempurnakan kerajaan menjadi panjinya, mengubah para korban menjadi pasukan hantu. Kultivator ini percaya pada kekuatan dan ingin menguasai seluruh kapal. Namun, sinar tajamnya datang dari dalam dan menembus spanduk. Sial, hantu itu menjadi kekhawatiran. Panjinya telah disempurnakan dan diberdayakan oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya, yang mampu menyempurnakan apapun yang terperangkap di dalamnya. Sayangnya, panji itu mudah terpotong oleh sinar-sinar itu. Hal ini mendorongnya untuk segera melarikan diri dan meninggalkan spanduk yang telah hancur itu. Berderit, saat dia berlari, sebuah meriam di kapal diarahkan ke arahnya dan melepaskan sinar yang menyilaukan. Ia menembus ruang dan waktu, membuat pengungsi menjadi mustahil. Hantu itu tahu hal ini sehingga ia berbalik, memanggil semua hartanya dan memanfaatkan hukum jasanya. Sebuah domain hantu muncul, ingin menghalangi sinar itu. Ledakan. Domain perkasa itu meledak menjadi ketiadaan sementara sinar itu menembus dada, menyebabkan dia jatuh dari langit. Pergi. Dia meraung selama krisis dan membuat buah sucinya pergi dengan takdirnya yang sebenarnya. Di saat berikutnya, sinar kedua melenyapkan kepalanya dan sinar ketiga menghancurkan buah-buah itu beserta nasib yang sebenarnya. Ah! Dia mengeluarkan teriakan terakhirnya sebelum mayat itu jatuh ke tanah. Kerumunan menjadi teringat saat mereka menyaksikan Raja Naga yang kuat dikalahkan setelah 3 tembakan. Tidak heran mengapa orang tidak mencoba menggemparkan Emporium Tang di masa lalu. Seorang ahli bergidik. Saya menyambut baik upaya ini karena sudah lama sejak terakhir kali saya membunuh. Saya merindukannya.
Bostang berbicara, tidak takut pada siapapun di benua atas. Penyergapan tiba-tiba dari hantu itu hanya menjadi selingan. Para pembudidaya puncak lainnya tidak ambil pusing karena mereka mengerti bahwa pedagang terhebat di dunia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Haha, bukankah ini milikmu? Kata lelaki tua di halaman itu tanpa membuka matanya. Li Qiye sambil tersenyum melihat kapal yang dulu dikenal sebagai keong laut. Dia telah menyempurnakannya berkali-kali dan mengubahnya menjadi artefak yang luar biasa. Mengapa bocah nakal itu memilikinya sekarang? Ledakan. Jauh di dalam aliansi Dao, matahari terbit dan menjangkau segala arah. Kemudian terdengar ledakan keras, yang mengakibatkan terbentuknya tanda matahari pada salah satu singgasana. Sekolah Azure, satu tempat. Kata sebuah suara yang kuat. Apa? Mengapa mereka tidak bergabung dengan aliansi Dao? Beberapa pendengar menjadi bingung. Sekolah Azure bangkit berkat Xiao Qingtian. Seorang leluhur kuno, apakah mereka ingin menguasai aliansi Dao lagi? Aku tidak mengerti kenapa tidak. Seorang tokoh besar dari aliansi Dao berbisik, aliansi Dao didirikan oleh sang penakluk cahaya, hanya para kaisar dari 8 desolasi yang telah mengambil alih. Ada nada marah dalam suaranya. Ya, jika kita kembali ke zaman keemasan kita di bawah penakluk cahaya, surga dan aliansi ilahi tidak akan berani sombong sekarang. Kita akan membantai ras tersebut. Seorang raja naga dari aliansi Dao setuju. Aliansi Dao saat ini dipimpin oleh penguasa Dao segala hal. Namun, dia bukanlah pendirinya. Di era yang jauh, Illumination Conqueror melawan aliansi yang sendirian sebelum akhirnya membentuk aliansi Dao dengan sekutu yang memiliki ideologi yang sama. Aliansi Dao sangat kuat dan berhasil memaksa ras tersebut mundur. Namun, sang penakluk tiba-tiba meninggalkan aliansi Dao dan membangun sekolah Azure. Meskipun demikian, sekolah Azure tetap menjadi aliansi Dao. Sekolah ini juga telah memimpin aliansi Dao selama beberapa generasi. Tak seorang pun mengerti mengapa Illumination Conqueror pergi selama masa keemasan aliansi Dao. Menurut legenda, kalimat terakhir sang penakluk sebelum pergi adalah, mayoritas dari kalian telah melupakan aspirasi kalian. Oleh karena itu, banyak yang menduga bahwa sang penakluk bertengkar dengan anggota lainnya, sehingga mengakibatkan perpisahan. Ri ini, Dao Alliance sudah punya tempat. Mengapa Azure School juga mengambil satu? Bukankah ini akan bertentangan dengan Dao Lord? Tentu saja, orang lain tidak berani membicarakan masalah sensitif ini. Amitabha, cahaya Buddha muncul di tanah suci yang jauh. Cahaya itu alam melintasi dan berdenyut di atas singgasana. Tanah suci juga ada di sini. Seseorang berkomentar, ini adalah kekuatan lain yang sebanding dengan keempatnya. Apex Conquerors tidak berani sombong di sana. Tidak memerlukan waktu lama hingga lebih dari separuh tempat telah terisi. Tak seorang pun berani bersaing dengan raksasa-raksasa ini. Kau tidak ikut bersenang-senang, tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Aku akan mengambilnya saja jika aku benar-benar peduli. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Selalu saja tidak tahu malu, kata lelaki tua itu. Setidaknya aku lebih anggun daripada kalian para pencuri. Li Qiye berkomentar sebelum menambahkan, aku akan keluar sebentar. Sebaiknya kau cepat-cepat mengeluarkan peti mati itu, peti itu memenuhi kuburanku. Orang tua itu mengingatkan, tentu saja, bagaimana aku bisa melakukan hal yang begitu buruk? Aku hanya meminjam kuburanmu sebentar. Kata Li Qiye. Orang tua itu tidak berdaya, jika tidak, hal ini akan dapat dicegah sejak awal. Dia hanya bisa menyaksikan Li Qiye mengambil alih tempatnya. Berderit, Li Qiye membuka pintu dan melihat seorang pemuda berdiri di luar. Beruang sejati berdiri dan menampilkan taringnya, siap menggigit pemuda itu kapan saja. Sedangkan pelayan tua itu, dia tetap di sudut dan tidak memperhatikan. Ketika dia melihat Li Qiye, dia akhirnya bergerak dan muncul di belakang Li Qiye. Trubear juga berlari mendekat, masih terlihat agresif. Pemuda itu terkejut melihat pemandangan ini dan mengamatinya yang ketiga. Kelompok trio ini tidak masuk akal. Saudara Dao, saya minta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Dia membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, meskipun berpakaian sederhana, pemuda yang sangat tampan ini memiliki mata seperti bintang dan fitur-fitur lainnya yang sempurna. Auranya juga kuat, tampak seperti gunung yang menjulang tinggi, tidak ada yang bisa menembusnya, penghalang kosmos. Mengesankan, Li Qiye mengangguk setuju. Saya lupa memperkenalkan diri,
sungguh tidak sopan. Namaku Li Zitian. Saya baru saja tiba di kota ini dan melihat fenomena di sini, jadi saya datang ke sini dengan tidak menyenangkan. Saya juga tidak menyangka pintunya terkunci, kata pemuda itu. Li Qiye tidak bereaksi terhadap nama itu. Hal yang sama tidak berlaku bagi orang lain karena mereka akan langsung terkejut dan mungkin terpesona. Ia berasal dari klan kekaisaran dan merupakan salah satu dari 3 jenius agung di benua atas. Wilayah merupakan pilar aliansi surga, yang dibentuk oleh Kaisar Merah. Kemudian, ada tokoh-tokoh terkenal seperti Sang Penakluk Titan. Crimson Emperor merupakan salah satu pemimpin utama Celestial Court yang memimpin ras pada masa perang Epoch Immemorial. Titanic Conqueror juga sangat hebat, mengalahkan aliansi Dao di benua atas dan bahkan menyerang kota Dao abadi di benua abadi. Saat ini, Li Zitian dikabarkan sebagai seorang jenius yang mampu mengikuti jejak mereka. Meski usianya sudah tua, ia sudah memiliki 12 buah suci, yang benar-benar melampaui rekan-rekannya. Saya juga seorang tamu. Li Qiye tersenyum. Li Zitian menangkupkannya dan berkata, aku tidak dapat membayangkan kedekatan menakjubkan yang terkandung dalam fenomena tersebut. Bolehkah aku bertanya siapa yang tinggal di halaman ini? Ketika pertama kali datang, ia melihat beruang besar yang cukup mengejutkan. Namun, ia bahkan tidak bisa membuka pintu hingga terbuka, sesuatu yang lebih mengejutkan. Li Zitian sangat gembira melihat pintu terbuka, berpikir bahwa dia akan dapat melihat tuan pemilik halaman. Dia tidak menyangka akan bertemu orang biasa seperti Li Qiye. Namun, beruang dan lelaki tua itu jelas-jelas pengikutnya. Dia bisa melihat kekuatan beruang itu, mengapa makhluk di sekelilingnya berada seperti hewan peliharaan. Sedangkan lelaki tua itu, orang ini tetap sulit dipahami tetapi kemungkinan besar lebih kuat darinya. Kalau begitu, rasanya pasti lebih menakutkan. Oleh karena itu, anehnya karena dia tahu bahwa terpanas Li Qiye hanya rata-rata, sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya. Hal ini membuatnya semakin penasaran karena dia belum pernah melihat orang seperti Li Qiye, baik di benua atas maupun di benua abadi. Para penakluk dan kaisar puncak tidak ada yang seperti dia. Hanya orang mati, tidak ada gunanya melihatnya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi dan melirik ke halaman lagi, tidak ada tanda-tanda energi kematian. Dia berasumsi bahwa Li Qiye hanya bercanda dan tersenyum kecut, fenomenanya sungguh menakjubkan. Ada banyak hal menakjubkan di dunia ini. Li Qiye menjawab. Dia membungkuk sedikit dan bertanya, saya baru saja tiba dan belum mengenal pelayan kekaisaran. Apakah Anda ingin minum dan berpikir tentang orang-orang dan adat istiadat kota ini? Aku juga hanya seorang pejalan kaki, sama asingnya seperti dirimu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Begitu juga, dia tahu bagaimana harus bereaksi dengan tepat, jadi dia membungkuk lagi dan berkata, saya minta maaf atas gangguan yang tidak sopan ini. Aku yakin klan kekaisaran dan Kaisar Merah akan senang memiliki keturunan sepertimu. Kata Li Qiye, apakah kamu mengenal leluhurku? Dia terkejut. Siapa yang tidak mengenal Kaisar Agung dengan 12 wasiat? Li Qiye tersenyum. Aku hanyalah seekor kunang-kunang jika dibandingkan dengan kebesarannya. Jawabnya dengan rendah hati. Namun, dia berhenti di situ karena Crimson Emperor adalah seorang jenderal yang menentang rakyat, tidak sopan memuji Crimson Emperor saat berbicara kepada anggota rakyat. Mengenal diri sendiri adalah sebuah keindahan yang terpuji. Li Qiye tersenyum. Saya pamit dulu, Saudara Dao. Kalau nanti ada waktu luang, saya ingin mengundang Anda minum-minum. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Tanyanya lagi. Tentu saja, Li Qiye melirik pemuda itu lagi dan setuju. Ledakan. Pada saat ini, sinar lain melesat ke langit dan mencapai kedua benua. Tak seorang pun dapat menahan rasa kagum saat berpikir bahwa keberadaan tertinggi sedang muncul. Meletus. Sebuah rune terbang keluar dari sinar itu dan langsung membekas di salah satu singgasana. Puncak biru. Semua orang mengenali rune baru itu. Leluhur Azure juga kembali. Semua orang bergidik setelah melihat ini. Leluhur Azure. Li Zitian juga terkejut. Leluhur Agung menciptakan kekuatan ini sebagai rumah bagi roh-roh langit, tidak ada yang berani menolak ketika dia mengambil alih wilayah ini. Baik ras maupun manusia tidak masuk. Ia berhasil melewati banyak perang besar, sebuah bukti kekuatan.
Namun, ia tidak pernah muncul lagi dalam waktu yang lama hingga pelangangan ini. Apakah ini pertanda kembalinya dia? Dentang. Orang-orang tidak sempat berpikir sebelum mendengar bunyi dentang yang keras. Seberkas energi pembunuh terwujud menjadi kenyataan dan membuat semua orang ketakutan. Mereka merasa seolah-olah dahi mereka baru saja ditusuk. Energi ini melintasi dunia dan menjepit salah satu singgasana, menyebabkan semua kekuatan puncak menjadi serius. Dinasti Dupa Pembersih. Seorang Raja Naga menarik napas dalam-dalam. Kenapa sekarang? Apakah ia akan meminta kembali otoritas aliansi kekaisaran? Gumam seorang jagoan. Dupa Pembersihan merupakan sebuah gelar yang mampu membuat orang lain gemetar. Sekolah Azure merupakan sekte yang mengesankan, namun ia hanyalah bintang yang baru bangkit jika dibandingkan dengan Cleansing Incense. Tidak ada yang bisa menghentikan selama Grand Dao dan Imperial War. Tombak legendaris yang dikenal sebagai Emperor's Demise mengakhiri banyak kaisar dan raja dari Derace. Meskipun pengadilan surgawi tidak terkalahkan selama periode itu, Cleansing Incense tidak menyerah dalam hitungan detik. Karena menderita kerugian besar selama Perang Dao Besar, surga dan aliansi ilahi dapat bernapas lega. Meskipun demikian, prestisenya masih bertahan hingga saat ini. Saya tidak setuju jika Cleansing Incense mengambil alih Imperial Alliance lagi. Bagaimanapun, Genesis Conqueror membangun Imperial Alliance. Kata seorang leluhur kuno, Genesis Conqueror adalah eksistensi khusus untuk mengesampingkan jalur pemikiran. Pada awalnya, semua orang tahu bahwa para penakluk dapat dan harus mengincar 12 buah Dao. Hal ini tidak lagi menjadi masalah setelah ia menunjukkan bahwa satu buah saja sudah cukup untuk mencapai kebenaran anima. Tentu saja, ada yang membahasnya sebelum ini karena mereka memiliki satu buah Dao primordial. Dia memelopori jalan yang memungkinkan buah Dao biasa memperoleh anima juga. Oleh karena itu, ada pula yang diberi sebutan Genesis. Saya tidak tahu. Seorang tokoh penting dari Imperial Alliance berkata, saya rasa Cleansing Incense dinasti tidak akan mencobanya. Jika mereka peduli dengan otoritas, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Kemungkinan besar ini karena salah satu harta karun. Tidak ada yang setuju jika Azure Peak dan Cleansing Incense mengambil alih dua tempat. Bahkan setelah ke-13 tahta terisi, mereka tidak akan berani bersaing dengan kekuatan ini. Hal ini terutama berlaku untuk Cleansing Incense karena niatnya yang mematikan. Hal ini saja sudah membuat semua orang takut. Meskipun dinasti itu sudah jauh dari masa keemasannya, tantangannya adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Dinasti mistis juga ada di sini, benda abadi itu benar-benar menggoda. Li Zitian berkomentar dengan emosional. Dia kembali sadar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qiye, saudara Dao, saya ada urusan. Selamat tinggal. Setelah pemuda itu pergi, Li Qiye melirik niat membunuhnya dan mendesah, Dupa Pembersih, tidak buruk sama sekali. Ayo kita lihat gerbang kekaisaran. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, ini bisa jadi komentar untuk dirinya sendiri atau untuk para pengikutnya. Gerbang kerajaan pernah menguasai kota pelayan. Saat ini, kota itu telah kalah sebagai penakluk penindasan. Tentu saja, penurunannya tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye karena ia mempunyai kedudukan khusus di dalam hatinya. Kelompok itu melintasi jalan-jalan utama dan melihat betapa ramainya kota itu. Tokoh-tokoh besar telah tiba sehingga para penguasa naga dapat terlihat di mana-mana. Kadang-kadang, bahkan para penakluk, penguasa Dao, dan kaisar kuno terlihat. Tentu saja, mereka belum mengumumkan kedatangan mereka. Beberapa ada di sini untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peperangan besar. Li Qiye tidak peduli dengan kebanyakan orang sampai dia bertemu dengan seorang yang cerdas keliling dengan tubuh berotot. Dia menyerupai gunung tinggi dengan alis tebal dan rambut tebal dan berantakan. Ia berjalan bantuan terlatih-tatih dengan tongkat kayu dan memegang mangkuk yang pecah. Ia membawa ransel yang kotor dan tetap memancarkan aura yang luar biasa di tengah hiruk-pikuk. Li Qiye tersenyum dan mengikutinya yang sepertinya tidak mengetahui apapun tentang dunia sekitar yang dinamis seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Pria parubaya itu berhenti di sudut dan melihat sekelilingnya dengan meremas sebelum duduk. Ia meletakkan mangkuknya di tanah dan memeluk lututnya dengan kedua tangan, berusaha menghindari sinar matahari.
Meskipun demikian, ia menjulurkan kakinya dan akibat sepatu yang sudah usang itu, jari-jari kakinya terkena sinar matahari. Seorang pejalan kaki melihat keadaannya yang diduga dan melemparkan beberapa koin kepadanya. Namun, pria yang tampaknya tunawisma itu mengembalikannya. Beberapa saat kemudian, seseorang memasukkan beberapa roti ke dalam mangkuk. Pria itu tampak bersemangat saat mengambil roti-roti itu dan mulai mengunyahnya. Rupanya apapun di dunia ini, baik itu kenikmatan fana maupun kekayaan yang tak terukur, tidak dapat menandingi roti ini. Semua itu berarti dirinya, kekuasaan atas dunia, kekayaan yang menyaingi kekayaan negara lain, atau bahkan keabadian yang tidak terjangkau. Li Qiye duduk di sana dan berkata, berikan aku satu juga, haha. Pria itu menatap roti itu dan akhirnya memutuskan untuk memberikan Li Qiye satu lagi dari mangkuk. Li Qiye makan dengan santai, pria itu juga melakukan hal yang sama. Rasanya seperti roti tidak ada habisnya. Yang pertama menatap rotinya yang setengah dimakan dan berkomentar, tidak ada yang lebih penting dari hidup ini, kematian tidak akan mendekat, betapa menyakitkannya. Memem, pria itu berhenti sejenak sebelum mengangguk. Tapi tahukah kau apa yang lebih buruk? Li Qiye menggigit lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, bisa mati tetapi terpaksa hidup meskipun tahu betul rasa sakitnya. Siksaan karena harus menghadapi rasa sakit secara langsung tanpa membuat diri sendiri mati rasa. Pria itu akhirnya menoleh ke arah Li Qiye. Meskipun tubuhnya penuh tanah, wajahnya yang terpahat tetap terlihat. Dia pasti telah mencuri banyak hati di masa mudanya. Itulah hidup. Suaranya kasar namun karismatik. Memang benar, tetapi kecemerlangan eksistensi tidak terletak di dunia, melainkan di dalam diri sendiri. Li Qiye tersenyum. Tarian sendirian. Pria itu berhenti sejenak sebelum menjawab. Jalan yang agung adalah perjalanan yang menyendiri. Menari sendirian juga bisa menjadi hal yang cemerlang. Lagi pula, siapa yang bisa menemani dan menari bersamamu selamanya? Hanya manusia biasa yang memiliki hak istimewa ini ketika hidup mereka hanya berlangsung selama beberapa dekade. Kata Li Qiye, kurasa ada hal yang lebih buruk daripada berdansa sendirian, kata pria itu. Semua orang takut pada hantu. Li Qiye melanjutkan, tetapi jika hantu memang ada di dunia fana, jumlah hantu yang menyakiti orang mungkin lebih sedikit daripada jumlah orang yang menyakiti orang lain. Hati manusia lebih menakutkan daripada apapun. Pria itu kembali fokus makan, meski dengan kecepatan lebih lambat. Saya punya roti yang sangat saya sayangi, tetapi roti itu berakhir di rumah orang lain. Agak tertidur, haruskah saya berbaring saja? Tanya Li Qiye. Pria itu membeku sesaat sebelum menatap Li Qiye. Apakah itu menjadikannya monster? Li Qiye terkekeh, dikhianati adalah pengalaman yang sangat menyakitkan, cukup untuk membuat seseorang menjadi gila dan melakukan hal-hal bodoh. Itu tindakan yang mengerikan. Pria itu setuju. Tidak ada gunanya peduli pada seseorang yang rela menimbulkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan. Menderita demi orang dan hal yang tidak berharga, itu bodoh. Li Qiye berkata dengan lembut. Benar, kata pria itu pelan. Jadi ini bukan pengalaman yang paling menyakitkan karena secara logika, hal ini tidak akan terlalu mempengaruhi seseorang. Li Qiye menyimpulkan. Mata pria itu sedikit menjadi lebih berwarna setelah berbicara dengan Li Qiye. Mengubur kekasih lebih buruk daripada dikhianati. Li Qiye berkata, dikhianati berarti cinta itu tidak layak sejak awal, tidak perlu khawatir. Kehilangan cinta sejati dapat menjatuhkan seorang pria. Ya, pria itu berpikir sebelum menganggukkan kepalanya. Sekarang mari kita bahas ke tingkat berikutnya. Perasaan tidak berdaya meskipun memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Li Qiye tersenyum. Jelaskan. Pria itu menatap Li Qiye. Kematian itu mengerikan. Kematian seorang kekasih bahkan lebih buruk. Namun, bagaimana jika kamu memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali? Kata Li Qiye. Hidupkan dia, ulang pria itu. Jika seseorang memiliki kemampuan ini, mereka tidak pantas mendapatkan cinta, kata Li Qiye. Mengapa demikian? Tanya lelaki itu. Kamu tidak akan melihat roti itu lagi. Sambil berbicara, Li Qiye memasukkan sisa roti itu ke dalam mulutnya. Setelah selesai mengunyah, dia menjelaskan, kau pasti sudah melintang sejak lama karena kau tidak menjadi dirimu sendiri. Sekarang, saat kau melangkah maju, kau akan terus menderita. Pengkhianatan hanyalah riak kecil jika dibandingkan. Pria itu butuh waktu sebelum menjawab, Anda benar,
tetapi setiap orang punya traumanya sendiri, iblis hati yang tidak bisa diatasi. Itu tidak mengherankan. Putra kesayangan surga itu menekan. Apalagi ketika kamu kehilangan segalanya, kamu akan memulai dari tempat yang sama seperti orang lain. Li Qiye tersenyum. Diberkati, katamu. Pria itu mendesah dan menatap langit. Apakah Dao benar-benar sepi? Tanyanya pada akhirnya. Itu tergantung pada seberapa jauh Anda bisa melangkah dan apa yang Anda cari. Misalnya, seorang manusia kaya akan berpikir bahwa setiap orang tertarik pada kekayaannya. Seorang tokoh berwibawa akan memiliki keyakinan yang sama. Itu hanya masalah persepsi karena satu-satunya hal yang konstan adalah hati manusia. Jika seseorang bersama Anda bukan karena kekayaan atau kekuasaan, mereka pasti berprinsip, ditakdirkan untuk melangkah lebih jauh dari yang lain. Namun pada akhirnya, jalan terakhir tampak sepi bagi mereka juga. Kata Li Qiye, mengapa dua orang tidak bisa berjalan bersama? Tanya pria itu. Itu bukan hal yang mustahil. Li Qiye berkata, kamu mungkin bisa menemukan teman di sepanjang jalan. Sayangnya, menampilkan tidak ada habisnya sehingga perbedaan sekecil apapun, tidak peduli seberapa kecilnya, akan menyebabkan perbedaan yang membentang ribuan mil. Orang-orang datang untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan. Li Qiye berkata, begitulah adanya, jangan terlalu berharap pada orang lain, tetapi jika Anda ingin melakukannya, Anda harus menegakkan hati Tao Anda terlebih dahulu. Hati Daoku, katanya lembut. Jika kamu ingin melindungi karena cinta, maka lakukanlah. Mengenai apa yang dilakukan kekasih, itu urusannya. Misalnya, jika kamu menyukai seekor serangga dan ingin melindunginya, kamu tidak boleh memaksakan apa yang dilakukannya. Kata Li Qiye, seorang kekasih berbeda dengan seekor serangga. Pria itu menggelengkan kepalanya. Ketika hati Dao Anda mencapai tingkat yang mampu mencapai puncak, kekasih Anda, dunia Anda, dan segala hal lainnya tidak berbeda dengan serangga. Anda seharusnya hanya melakukan apa yang ingin Anda lakukan atau apa yang menurut Anda harus Anda lakukan. Hati Anda tidak terpengaruh oleh hal lain. Kata Li Qiye, kedengarannya tidak ada gunanya. Pria itu tidak setuju. Itu adalah kekeliruan bagi para kaisar dan menganggap yang arogan. Li Qiye berkata, jika Anda melindungi orang lain tetapi mengharapkan mereka memuji dan membalas budi Anda, maka niat awal Anda bukanlah melindungi, itu hanya mencari penegasan, masalah ego. Ketika Anda melindungi demi melindungi, pujian dan hinaan tidak lagi berarti. Itu semua bukan apa-apa dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, kecuali mengabaikannya. Dari caramu mengutarakan, sepertinya hati Daoku tidak cukup kuat. Pria itu tersenyum kecut sementara matanya berbinar dengan sedikit rasa sakit. Rasa sakit berawal dari persepsi dan emosi. Karena kamu mencintai, kamu juga menderita. Jika kamu menjadi cukup mati rasa, kamu tidak akan mampu merasakan rasa sakit sampai batas tertentu. Li Qiye menatap matanya. Saya mengerti itu. Mati rasa adalah satu-satunya mekanisme penanganan untuk pengalaman tertentu. Pria itu mengangguk. Ada batasnya, berapa lama seseorang bisa tetap mati rasa? Kata Li Qiye, ketika mereka kehilangan segalanya, seperti yang Anda katakan sebelumnya. Kata pria itu, jelas bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Apa yang harus dilakukan saat menyadari hal ini? Tanya Li Qiye. Aku tidak tahu. Pria itu mendesah. Ada dua pilihan yang harus diambil, menghadapinya secara langsung dan mencoba bertahan atau jatuh, entah itu melalui mati rasa atau pengungkapan diri. Mana yang akan kamu pilih? Tanya Li Qiye. Pria itu tidak menjawab dan menatap roti di tangannya. Li Qiye mengambil roti lain dari mangkuk yang pecah dan perlahan. Setelah menggigitnya, dia berkata, hati tidak bisa memahaminya. Saat ini, ada orang yang akan menghadiahkan roti atau beberapa koin, tetapi jika mangkukmu penuh dengan koin dan roti, orang-orang ini akan meminta bantuanmu atau menunjukkan rasa jelek. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, apakah karena mereka telah berubah? Tidak, mereka tetap menjadi mereka. Hanya saja kebaikan atau kejahatan, cinta atau kebencian, semuanya muncul dari satu pikiran, refleksi hati manusia pada saat itu. Pria itu menatap ke langit dan berpikir dengan hati-hati. Orang-orang yang jatuh pasti pernah mencintai dunia, beberapa telah melindunginya. Mereka yang pernah mencintai dapat berhenti mencintai, dan mereka yang membencimu sekarang mungkin pernah mencintai pada suatu saat. Kata Li Qiye, atau mencintai sesuatu yang lain,
kata pria itu. Lagi-lagi, kekeliruan orang yang sok suci. Li Qiye tak berkuasa menahan tawa, mengapa orang berpikir bahwa cinta harus tanpa pamrih atau tindakan pengorbanan. Bukankah kemampuan seorang pria kaya menerima cinta sejati? Hanya seorang pengemis yang bisa. Tidak, cinta itu bersyarat. Mengapa seseorang ekonomi mencintai seorang pemuda miskin? Apakah Anda akan mencintai seorang wanita yang sangat jelek? Itulah pikiran orang kebanyakan. Pria itu tersenyum kecut. Apakah seorang pakar yang kuat melampaui keyakinan ini? Tidak, hati mereka sama. Mereka memilih hukum jasa yang luar biasa daripada yang biasa. Mereka lebih memilih senjata terkuat daripada cabang pohon. Saat Anda berdiri di puncak, apakah Anda akan memilih senjata atau cabang? Tanya Li Qiye. Semua orang akan memilih senjata zaman ini. Kata pria itu. Benar. Mereka yang berada di puncak akan tetap memilih pilihan yang paling biasa. Mengapa menyalahkan serangga yang juga akan melakukan hal yang sama? Terima saja karena ini adalah fakta kehidupan. Li Qiye tersenyum. Tuan, sepertinya saya salah. Saya sudah berusaha mencerahkan orang lain tanpa mencerahkan diri sendiri terlebih dahulu. Lelaki itu mendesah. Ya, renungkanlah dirimu sendiri terlebih dahulu untuk meningkatkan hati daomu. Ini akan membuatmu mampu melangkah lebih jauh. Kata Li Qiye, diriku sendiri. Pria itu kembali menatap langit. Tuan, apakah Anda pernah dikhianati? Setelah beberapa lama, pria itu bertanya pada Li Qiye. Bunuh atau biarkan saja, itu semua hanya tindakan yang bisa dilakukan, tidak ada kesepakatan dengan hati Dao. Kata Li Qiye, saya masih terpengaruh, tidak tega membunuh, kata lelaki itu. Kalau begitu abaikan saja, mencintai saja sudah cukup. Meskipun aku memang menganggap membunuh sebagai pilihan, mungkin itu bukan pilihan yang tepat. Kata Li Qiye, dulu aku mengira cinta itu tidak bisa dipisahkan. Lelaki itu mendesah, tidak bisa dihancurkan. Jika hati Dao bisa hancur, semua hal lain juga bisa hancur. Kata Li Qiye, pria itu sesaat sebelum membungkuk, kau benar. Hati Daoku sendiri tidak kebal. Aku tidak bisa mengharapkan hal lain yang kebal. Itu pada dasarnya sulit. Untuk mencapai level ini berarti tidak bisa hancur, bahkan kematian pun tidak dapat menghancurkannya karena dengan begitu, kematian hanyalah kematian, tidak lebih. Li Qiye menjawab, saya mengerti, kata pria itu. Ini adalah harga yang harus dibayar karena menjadi surga tercinta. Kamu harus menanggung kesedihan untuk memaafkan kebaikan awalmu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Benar, tapi siapa yang bisa menolak berkat itu? Kata lelaki itu, jika keinginanmu tidak sejalan dengan surga, maka kesengsaraan dan kesulitan akan menjatuhkanmu. Li Qiye melanjutkan, ya, memiliki terlalu banyak dan kehilangan semuanya, tidak terpotong karena keinginan yang tidak terpotong. Pria itu mengangguk, kita bisa membuatnya sederhana, kamu hanya perlu satu kenyamanan untuk Dao. Li Qiye tersenyum, dan apa milikmu? Tanya pria itu. Jawaban. Li Qiye melirik ke langit. Kamu rela meninggalkan segalanya demi jawaban ini. Tanya lelaki itu lagi. Apapun yang berhubungan dengan jawaban itu adalah perbuatanku sendiri, sisanya tidak ada hubungannya denganku, kata Li Qiye. Saya mengerti. Pria itu membungkuk lagi. Bagus. Li Qiye berdiri dan mulai berjalan pergi sambil masih berbicara, ada harga untuk kekayaan dan kekuasaan. Harga yang Anda bayarkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah Anda terima. Setelah itu, dia menghilang di antara kerumunan. Mata lelaki itu menetap angsur menjadi jernih kembali dan warna-warna kembali ke dunia. Aku sudah berjalan dan menikmati dunia fana lebih dari cukup. Dia melirik ke langit dengan ekspresi fokus sambil bersandar. Kekayaan yang tak terbatas atau tidak, saya tetap berkobar. Setelah itu, dia menghilang ke tengah kepadatan. Saat Li Qiye berjalan menuju gerbang kekaisaran, cahaya terang muncul di luar lagi dari berbagai kekuatan termasuk alchemy Dao, Qilin Manor, dan Iron Tree. Cahaya-cahaya itu berkumpul bersama untuk membentuk karakter imperial. Ia membekas di salah satu singgasana. Kekuatan dan keilahiannya tidak dapat dibandingkan dengan tanda-tanda peserta lainnya. Pelayan wilayah, satu tempat. Raja mulia dari Istana Qilin menyatakan, beberapa orang penting menjadi bingung karena Suppression Conqueror telah mengambil satu tempat. Apakah ini tantangannya? Sepertinya kita akan mengadakan pertunjukan.
Baik penduduk kota maupun orang luar memahami bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku juga akan mengambil satu. Sebuah suara samar terdengar dan tiba-tiba, sesuatu melanda seluruh dunia. Para pembudidaya menjadi takut karena mereka juga kehilangan kendali. Untungnya, ini hanya berlangsung selama sepersekian detik. Ledakan. Sebuah tanda yang menyerupai telinga dapat terlihat di salah satu singgasana yang tersisa. Penakluk kehebatan. Semua orang mengenali tanda itu. Dia kembali. Penakluk lain setelah melihatnya. Tokoh-tokoh besar dari keempatnya juga tidak meremehkannya. Dia adalah legenda seperti prinsip penakluk, bahkan mungkin satu tingkat lebih tinggi. Dia cukup berbakat sehingga tidak ada yang meragukan kesuksesannya. Benar saja, dia menjadi seorang penakluk di usia muda. Entah kenapa, memecahkannya mandek selama 100.000 tahun atau lebih. Bahkan keturunannya mulai melampauinya. Pada titik ini, terobosannya tiba-tiba melonjak lagi, memungkinkannya memperoleh 11 buah dao sekaligus. Legenda ini tidak menyatu dengan persekutuan manapun, tetapi ini tidak mempengaruhi statusnya di benua atas. Beri aku satu tempat, sebuah eksistensi yang terbangun dari tidur lelapnya. Suaranya datang dari lembah yang jauh. Oh, masih hidup. Li Qiye berhenti dan tersenyum setelah mendengar suara ini. Zas! Gumpalan api muncul di salah satu singgasana dan meninggalkan bekasnya. Siapa dia? Tanda ini tidak diketahui oleh sebagian besar penonton di kota itu. Seorang kaisar abadi kuno, Yao Zhu. Seorang penari muncul dan mengejutkan semua orang. Orang tua ini masih hidup. Makhluk agung di atas awan merasa terkejut dengan hal ini. Kaisar abadi Yao Zhu. Para pendengar mengulangi siarannya dengan takjub. Ini adalah tokoh legendaris lainnya, pendahulu dari Heavenly Sage Yuan. Bukan hanya karena sifat yang dimilikinya tak tertandingi, tetapi juga karena sifat buruknya. Kaisar-kaisar kuno dan bahkan istana surgawi meminta bantuannya. Sayangnya, dia terlalu sombong untuk peduli pada mereka. Rumor mengatakan bahwa dia muncul saat bencana atau meninggal secara normal. Hari ini, terjadi mengejutkan semua orang. Dia di sini untuk mendapatkan 9 daun. Seorang jagoan di langit mengerti. Orang-orang hebat yang tak terpecahkan ini tahu bahwa masa hidupnya akan segera berakhir. Dia telah mengonsumsi pil panjang dengan kualitas terbaik sehingga pil-pil itu tidak berguna lagi untuknya sekarang. Menjalani hidup yang dipinjamkan, sungguh tak berarti. Li Qiye melirik ke arah lembah dan keruntuhan kepalanya. 4 persekutuan besar, Tanah Suci, Puncak Biru, Dinasti Dupa Pembersih, Sekolah Biru, Penakluk Penindasan, Penakluk Keagungan, Pelayan yang dikirim oleh Alkimia Dao dan yang lainnya, serta Kaisar Abadi Yao Zhu menempati 12 tempat, meninggalkan satu tempat. Semua mata tertutup pada takhta yang tersisa. Meskipun banyak tokoh penting dan leluhur ingin berpartisipasi, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menduduki takhta tersebut. Ditambah lagi, apakah mereka memiliki sumber daya untuk benar-benar bersaing selama pelanggan? Faktanya, Suppression Conqueror yang mendominasi adalah underdog yang jelas dibandingkan dengan penawar lainnya. Mendering, pedang hitam seperti tinta tiba-tiba mendarat di singgasana yang tersisa, melepaskan energi jahat. Ia mulai mencairkan ruang di ekosistem dan menciptakan ekosistem udara yang jahat. Kebencian, para ahli mengenali pedang ini dan berteriak, "Ya, akulah aku." Sosok berpakaian hitam muncul di langit. Jubahnya compang camping dan usang karena kekuatan yang tidak diketahui. Dia tampak seperti dewa kematian yang siap menerkam semua penduduk di Imperial Attendan. Jangan menatap langsung atau kau akan tertular. Para petinggi memperingatkan junior mereka. Sayangnya, tidak semua orang mendapatkan keuntungan itu. Para musuh lemah yang memperhatikan terlalu lama akan tertarik ke arah matanya. Ah, mereka langsung jatuh ke tanah setelah ditelan oleh aura jahatnya. Kenapa rasanya aku tidak diterima di sini? Malis mencibir sambil duduk di singgasana, menjadi orang pertama yang benar-benar melakukannya. Apa yang dia inginkan? Kerumunan orang membenci pendekar pedang jahat itu. Dia adalah pengumpul jiwa, yang membuat korbannya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sayangnya, dia memiliki 11 buah suci sehingga kebanyakan orang tidak dapat menghadapinya. Enyahlah. Seorang tetangga lainnya menuntut Malis untuk pergi, seorang gadis bergaun putih, wajahnya ditutupi oleh cadar. Ia memiliki faktor ilusi untuk disembunyikan, menyebabkan dia tampak seperti bayangan kabur.
Para penguasa dan penaluk naga menarik napas dalam-dalam setelah merasakan niat membunuh. Para pembudidaya yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah, tidak seorang pun bisa mendekatinya karena itu sama saja dengan bunuh diri. Jue Xianer, seorang jagoan dicurigai setelah melihat hantu putih itu. Penakluk Jue Xianer, teriak seorang pemuda, jangan pernah mencari sebagai penakluk atau dia akan membunuhmu. Seorang senior segera diperingatkan. Nama ini menimbulkan rasa takut dan ngeri, keempat suku itu tidak kecuali. Rumor mengatakan bahwa dia tidak suka dipanggil sebagai penakluk dan bahkan mungkin membunuh para pelanggar. Ada dua Jue Xianer, kan? Bisik pemuda itu. Seniornya menjadi telapak dan menutup mulut sebelum menjawab, jangan bicara ini lagi atau dia akan benar-benar membunuhmu. Kenyataannya, memang demikian. Ada dua pertemuan terkenal yang memiliki nama ini di benua atas, sang penakluk Jue Xianer dan ibunya. Ia memilih untuk mewarisi nama ibunya. Ayahnya adalah penguasa Dao sejati dari Eight Desolaces, seorang penguasa Dao yang cukup cemerlang. Ibunya bahkan lebih menonjol, seorang penguasa naga jenius dengan 12 buah suci yang mampu melawan kaisar dan penakluk manapun. Di eranya, dia bahkan lebih cemerlang dari Supreme. Saat ini, Supreme dianggap sebagai penguasa naga terkuat, tetapi jika dia masih hidup, posisi itu akan menjadi miliknya. Cinta antara Raites dan Jue Xianer seharusnya dirayakan selama beberapa generasi. Sayangnya, keduanya menjadi musuh selama perang kekaisaran. Mereka berdua gugur dalam pertempuran, meninggalkan putri mereka. Siapa yang tahu apa yang dialami anak yatim piatu itu saat sendirian? Ketika dia memulai debut daunnya, dia akhirnya menjadi seorang penaluk dengan bantuan senjata yang dikenal sebagai Immortal Piercer. Tidak ada yang bisa bertahan hidup saat dia menemukan dalam pertempuran. Oleh karena itu, sebagian besar menghindari pertarungan di dalamnya karena mereka tidak ingin terjebak oleh rantai khusus ini. Pertarungannya yang paling hebat terjadi di Heaven Alliance. Dia datang sendirian, menuntut jasad ibunya. Bahkan Supreme tidak dapat menghentikannya. Malis belum juga mendapatkan tempat duduknya sebelum secara kasar diminta pergi oleh Jue Xianer. Sebagai seorang yang berpikiran jahat, dia tidak pernah takut pada siapapun dan tidak akan menoleransi sikap tidak hormat seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Dia menghunus senjatanya dan mengubah langit menjadi gelap dengan energi jahatnya. Gemuruh, pusaran hitam itu membesar dan membakar langit di atas mereka. Aura yang mengerikan. Para pembesar gemetar setelah melihat ini. Seorang penguasa naga 11 buah bukanlah pembudidaya terkuat di sini tetapi masih memiliki kemampuan penghancur yang sangat besar. Kau mencari kematian. Jue Xianer memfokuskan niatnya untuk membunuh Malais. Mati. Yang lain, segera menyerang setelah melihat eskalasi. Pedang jahat keluar dari tengah pusaran udara. Semua orang merasa seolah-olah ada mata gelap yang jiwa menatap mereka dan menyegel gerakan mereka. Pedang itu langsung menusuk ke arah dada, auranya menghentikan waktu reaksi. Dentang. Namun, Jue Xianer punya cukup waktu untuk memanggil senjatanya, rantai besi panjang berwarna merah tua. Mula-mula, ia tampak seperti rantai biasa, tetapi setelah diamati dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa ia terbuat dari hukum-hukum yang tak terhitung banyaknya yang diresapi dengan logam-logam paling berharga. Penusuk abadi. Teriakan para kuat biasa. Jadi begitulah. Sang penaluk memasang ekspresi serius. Oh, Li Qiye yang sedang menuju gerbang kekaisaran merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat rantai merah tua itu, menjadi sedikit terkejut. Sekarang disebut Immortal Piercer, gumamnya pada senjata yang pernah dimilikinya. Ledakan. Rantai itu tidak memiliki masalah dalam menghancurkan pedang jahat itu sehingga Malis berbalik untuk melarikan diri tetapi sudah terlambat. Ah! Dia berteriak kesakitan saat rantai itu menusuk jantungnya. Takdir sejatinya dan buah sucinya juga tidak bisa lolos karena sifat rantai itu yang menyegel. Dia menarik kembali dan menyeret semua yang ada di dalam tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Kemudian, dia memerintahkan rantai itu untuk melilit erat dan melenyapkan takdir sejati dan buah-buah suci. Seorang raja naga yang ketakutan membicarakan ajalnya begitu saja. Dia tidak perlu menggunakan teknik apapun untuk membunuh. Rantai ini pantas dengan reputasinya. Yang lain menjadi pucat setelah melihat ini. Beberapa penakluk telah membayangkan diri mereka menghadapi rantai itu sebelumnya.
Bahkan penakluk puncak pun tidak akan percaya diri karena mereka tidak dapat melihat satu pun cacat dalam rantai itu. Rantai itu mempengaruhi hati Dao, hanya hati Dao yang bisa terbebas. Li Qiye tersenyum dan kecewa setelah melihat ini. Dunia belum memahami metode untuk menangani rantai tersebut. Oleh karena itu, ia menjadi sosok yang menakutkan bahkan bagi para tetangga papan atas. Benda ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Suara Bostang datang dari kapal. Kau tahu tentang itu? Dia menatap kapal itu, tapi dia tidak menanggapi. Dia tidak memaksakan masalah itu dan duduk di singgasana terakhir. Dengan demikian, belasan orang ketiga telah diambil. Jika ada orang lain yang ingin bergabung, mereka harus mengeluarkan salah satu peserta saat ini. Sekarang kita tinggal menunggu pelanggan dimulai. Seseorang yang datang. Aku penasaran apakah ada orang lain yang akan mencoba merebut tempat itu. Kata seorang jagoan. Minggir. Benar saja, seseorang berteriak dan menginjak-injak karakter Imperial milik Imperial Attendan. Kurang terbuka sekali. Li Qiye mengerutkan kening setelah melihat ini. Beraninya kau. Sosok itu melompat keluar dari Qilin Manor dengan cara yang mencolok dan mengaktifkan Resplendent Arai untuk menghentikan serangan itu. Ledakan. Kaki itu menghancurkan susunan itu dan memaksa petarung itu untuk menampilkan dirinya. Tak lain dan tak bukan adalah Resplendent Monarch yang dadanya naik turun sambil terhuyung mundur di udara. Orang yang ingin menghancurkan rune Imperial adalah seorang lelaki tua yang rambutnya berkibar tertiup angin, tampak seperti duri landak. Pemasangan keras meledak di tempatnya berdiri karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda menahan kekuatan. Mundur. Yang lain segera mundur sementara para petinggi terkejut melihatnya. Berani sekali. Ekspresi Raja Gemilang berubah masam. Kultivator ini dulunya adalah saingan Supreme. Supreme akhirnya mengalahkannya dan menjadi pemimpin Heaven Alliance. Meskipun demikian, Impetuous masih merupakan raja. Naga yang terkenal dengan 12 buah suci dan gaya bertarung yang luar biasa. Bersambung.